Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wafa. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan terkait dengan aplikasi Pikul, yaitu sebuah aplikasi jual beli dengan pedagang kaki lima atau pedagang keliling. Nah, di sini saya akan masuk dari latar belakang mengapa saya mengangkat topik ini. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia ini banyak masyarakatnya yang berjualan dengan menggunakan cara berkeliling, baik dengan motor, gerobak, atau yang lainnya. Nah, terkadang kita sebagai pembeli atau sebagai customer ini mengalami kendala atau kesulitan, yaitu sulit untuk mengetahui posisi dari lokasi di mana para pedagang ini berada. Apakah pedagang ini sedang berkeliling atau sedang berdiam di suatu tempat. Nah, kemudian dari sisi pedagang mengalami kesulitan atau kendala juga, yaitu bagaimana mengetahui lokasi mana yang paling strategis untuk berjualan, lokasi mana yang ramai pengguna atau pembelinya. Nah, untuk yang ketiga, seperti yang kita ketahui, dunia baru saja selesai dari sebuah wabah besar, yaitu wabah pandemi COVID-19, di mana banyak orang yang kehilangan pekerjaannya dikarenakan adanya lockdown dan juga tidak dapat beraktivitas seperti biasanya. Nah, dari masalah-masalah tersebut, saya mencoba mengimplementasikan sebuah solusi dalam bentuk aplikasi Android. Mengapa di sini saya memilih media Android? Karena menurut saya, sekarang kita sudah memasuki era teknologi yang sudah berkembang cukup pesat, di mana sudah kita ketahui banyak masyarakat Indonesia yang sudah memiliki gawai atau handphone dan sudah paham mengoperasikannya. Nah, dari sini saya rasa media aplikasi Android ini merupakan media yang cocok digunakan untuk menjawab solusi dari permasalahan tersebut. Di mana solusi yang saya tawarkan di sini berupa aplikasi bernama aplikasi Pikul. Jadi aplikasi Pikul ini memungkinkan penggunanya dapat melakukan transaksi jual beli dengan pedagang kaki lima dan juga mencari pekerjaan terkait dengan pedagang kaki lima, sehingga diharapkan dengan adanya aplikasi ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Nah, yang selanjutnya di sini terkait dengan jenis pengguna yang ada di aplikasi, di sini terbagi menjadi 3, yaitu ada pembeli, kedua ada pemilik bisnis, dan ketiga ada pedagang. Nah, di sini pertama akan saya bahas terkait dengan peran pembeli atau fitur dan fungsionalitas yang dapat dilakukan oleh pembeli. Nah, yang pertama, pada aplikasi ini pembeli dapat menemukan pedagang kaki lima yang berada di dekatnya. Kemudian, pembeli juga dapat melakukan pemesanan atau pembelian terhadap barang dagangan tersebut. Nah, ketika melakukan pembelian, pembeli akan mendapatkan notifikasi terkait dengan apakah pesanannya sudah siap atau belum. Nah, di sini pembeli juga dapat melakukan chatting dengan pedagang yang dia beli dagangannya. Nah, selain itu, pembeli di sini juga dapat melihat lowongan-lowongan pekerjaan terkait dengan pekerjaan pedagang kaki lima yang ada di aplikasi. Oke, sekarang kita masuk ke peran dari pemilik bisnis. Nah, jadi pemilik bisnis ini dapat mengelola dan memasarkan bisnisnya serta produk-produknya. Kemudian pemilik bisnis ini juga dapat memasang lowongan pekerjaan yang kemudian dapat dilihat oleh pembeli serta pedagang sehingga mereka dapat mendaftarkan diri mereka apabila tertarik. Nah, yang ketiga, di sini pemilik bisnis ini dapat mengelola produk sekaligus pedagang. Jadi para pedagang nantinya yang melihat lowongan pekerjaan mereka, lowongan pekerjaan milik pebisnis ini dan tertarik dengan lowongan pekerjaan tersebut dapat menghubungi pemilik bisnis tersebut. Nah, kemudian pemilik bisnis ini dapat mengajukan tawaran bisnis ke pedagang melalui aplikasi. Nah, kemudian pedagang dan pemilik bisnis dapat menjalin kerjasama sebagai mitra dalam aplikasi ini, sehingga pemilik bisnis di sini dapat mengelola pedagang. Nah, kemudian selain mengelola pedagang, pemilik bisnis juga dapat menjual dagangannya sendiri, sehingga dia juga dapat menerima pesanan dan mengelola transaksi pemesanan. Nah, kemudian pemilik bisnis juga dapat melakukan chatting atau mengirim pesan dengan pengguna yang lainnya. Nah, peran yang ketiga yaitu ada peran dari pedagang. Nah, di sini peran dari pedagang ini
Jadi yang pertama, dia dapat menjalin kerjasama dengan pemilik bisnis. Nah, dari menjalin kerjasamanya dengan pemilik bisnis ini, para pedagang dapat menjual produk-produk yang dimiliki oleh si mitra atau si pemilik bisnis tersebut. Nah, kemudian para pedagang juga dapat mengetahui lokasi di mana tempat-tempat yang ramai pengguna atau ramai pembeli. Nah, karena pedagang dapat mengetahui lokasi ramai pengguna dan pembeli, di sini pemilik bisnis juga sebenarnya dapat mengetahui lokasi yang ramai pengguna ketika dia mengaktifkan mode penjualan. Lebih lengkapnya nanti akan dilihatkan pada demo aplikasi. Nah, yang selanjutnya, di sini peran pedagang dapat mengelola stok yang dimiliki oleh dagangannya atau dagangan yang dia jual, dan juga menentukan titik-titik penjualan di mana dia akan berjualan. Nah, yang selanjutnya di sini peran pedagang yaitu dia dapat mendapatkan notifikasi ketika ada transaksi pemesanan yang baru. Jadi setiap ada pembeli yang masuk, ketika dia ada transaksi, maka para pedagang akan diberi notifikasi sehingga dapat langsung memasak atau menyiapkan pesanannya. Dan yang terakhir di sini sama seperti yang lainnya, pedagang juga bisa chatting dengan pengguna lainnya, baik pembeli ataupun pemilik bisnis. Oke, yang selanjutnya mungkin di sini kita masuk ke demo aplikasinya. Oke, yang selanjutnya di sini adalah demo aplikasi dari sisi pengguna, yaitu pembeli. Nah, di sini saya telah login atau masuk ke dalam aplikasi sebagai pembeli. Di sini pada halaman pertama kita dapat melihat berbagai pilihan menu atau pilihan dagangan yang disediakan oleh pedagang kaki lima. Nah, kemudian pada halaman Maps di sini kita dapat melihat berbagai lokasi di mana para pedagang ini berada. Nah, seperti di sini kita dapat melihat ada Cireng Pak Bo di sini berada 32,8 kilo dari lokasi saya sekarang. Kemudian ada juga Siomay Pak Boboy, di sini jaraknya sekitar 700 meter dari lokasi saya, dan yang lainnya. Nah, di sini pengguna dapat menemukan lokasinya dengan menekan tombol lokasi di sini, sehingga akan diarahkan langsung ke lokasi di mana pengguna berada sekarang. Nah, yang selanjutnya di sini ada fitur chatting untuk chatting dengan pengguna lain, dan di sini ada halaman untuk melihat transaksi yang telah dibuat. Kemudian yang selanjutnya di sini ada halaman untuk melihat lowongan pekerjaan yang ada atau lowongan pekerjaan yang dibuka oleh para pemilik bisnis. Nah, di sini kita dapat menghubungi pemilik bisnis dengan menekan tombol hubungi, atau kita juga dapat melamar. Nah, tapi apabila ingin melamar, di sini kita perlu mendaftarkan diri kita sebagai pedagang terlebih dahulu, yang dapat kita lakukan dengan masuk ke halaman profil di sini. Nah, mungkin di sini pertama-tama saya akan mencoba untuk melakukan transaksi pemesanan atau booking untuk makanan yang berada di dekat saya, yaitu misalkan di sini siomay Pak Koboy. Nah, kemudian di sini dapat kita lihat detail informasi lengkap dari dagangan Pak Koboy ini. Nah, di sini juga kita dapat lihat lokasi mangkal atau titik penjualannya, yaitu berada di Jalan Kartini Pringsewu, dan jamnya itu dari jam 8 pagi hingga jam setengah 6 sore. Nah, kita juga dapat melihat lokasi titik penjualannya pada peta. Nah, di sini adalah lokasi titik penjualannya. Nah, yang selanjutnya di sini saya akan mencoba memilih dagangannya. Misalkan di sini saya memilih siomay, kemudian saya memilih ST 2. Nah, yang selanjutnya di sini saya akan pesan dan akan saya bayar. Nah, selanjutnya di sini kita akan masuk ke metode pembayaran, di mana di sini terdapat 3 metode pembayaran, yaitu yang pertama ada BCA ClickPay, GoPay, dan juga ShopeePay. Misalkan di sini saya menggunakan BCA ClickPay. Nah, kemudian saya tekan bayar.
Dan di sini transaksi sudah sukses dan bisa kembali ke halaman sebelumnya. Nah, di sini transaksi sudah berhasil dibuat dan sekarang status transaksinya adalah menunggu konfirmasi dari pedagang. Nah, di sini kita bisa kembali ke halaman sebelumnya dan kembali ke halaman transaksi. Di sini sudah ada satu transaksi yang barusan kita buat. Nah, di sini kita dapat menunggu konfirmasi dari pedagang, di mana nanti pedagang yang menggunakan aplikasi ini akan mendapatkan notifikasi, kemudian melakukan proses pemesanan atau menyiapkan proses pesanan. Nah, apabila proses pemesanan sudah sedang dilakukan, maka statusnya akan berubah seperti ini, yaitu transaksi sedang diproses oleh pedagang. Nah, kemudian pengguna atau pembeli juga akan mendapatkan notifikasi terkait pesanan yang sedang dimasak atau sedang diproses. Dan ketika diklik detail pesanannya, maka akan masuk ke detail transaksi yang tadi, di mana di sini terdapat detail dari pesanan yang dibuat. Nah, yang selanjutnya, apabila pesanan telah selesai, maka dia statusnya akan berubah di sini dan kita akan mendapatkan pemberitahuan bahwa pesanan sudah siap untuk diambil. Nah, setelah pesanan siap diambil, di sini kita bisa pergi ke tempat pengambilan pesanan yang kita lihat sebelumnya. Di sini bisa dilihat di peta. Dan apabila sudah diambil, di sini kita juga dapat menandai bahwa pesanan telah diambil, sehingga pesanan tersebut telah selesai dan masuk ke halaman pesanan yang telah selesai. Nah, di sini saya lupa menunjukkan bahwa kita juga dapat melakukan dapat mengechat pemilik bisnis atau pedagang. Di sini ada tombol untuk mengechat pedagangnya. Misalkan di sini saya ingin mengechat apakah siomay-nya masih tersedia. Nah, di sini saya juga akan dapat langsung membalas pada device lainnya yang telah saya buka. Misalkan di sini saya balas, masih akan dipesan. Nah, maka di sini pesannya akan masuk secara real time dan kita juga akan mendapatkan notifikasi bahwa ada pesan yang masuk. Nah, kemudian riwayat transaksi ini juga dapat kita lihat pada halaman percakapan di sini, di mana kita dapat membuka riwayat chatting sebelumnya. Nah, mungkin itu untuk terkait dengan apa yang dapat pembeli lakukan pada aplikasi ini. Nah, yang selanjutnya, di sini yang selanjutnya saya akan mendemokan terkait dengan pengguna sebagai role yaitu pedagang. Oke, yang selanjutnya di sini saya akan mendemokan bagaimana peran sebagai pedagang. Nah, apabila kita ingin mendaftarkan diri sebagai pedagang, di sini kita bisa masuk ke menu profile dan kemudian memilih untuk mulai berjualan. Nah, setelah itu di sini kita bisa mulai memilih ingin menjadi pemilik bisnis atau mendaftarkan sebagai pedagang. Nah, di sini saya akan memilih mendaftar sebagai pedagang. Kemudian di sini saya akan memilih provinsi. Dan di sini sudah. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan foto profil misalkan. Nah, di sini misalkan saya ingin menggunakan kamera. Nah, yang selanjutnya di sini saya akan melanjutkan. Dan di sini proses penguploadan dan proses pendaftarannya sedang dilakukan. Nah, di sini pendaftaran telah berhasil, namun di sini kita memiliki notifikasi atau pemberitahuan bahwa kita belum memiliki mitra dagang. Nah, di sini kita perlu mencari pemilik bisnis lain untuk kita jadikan mitra dagang. Nah, misalkan di sini kita cari mitra dagang, maka akan muncul lowongan pekerjaan
sama seperti yang berada pada halaman yang sebelumnya. Nah, misalkan di sini saya akan melamar pekerjaan pada Xiaomi Pak Koboy, maka di sini saya akan klik lamar pekerjaan dan di sini akan diarahkan ke fitur chatting dengan Pak Koboy, di mana sebelumnya kita di sini sudah pernah chatting dengan Pak Koboy. Nah, di sini akan muncul lamaran pekerjaannya. Halo, saya mengajukan lamaran pekerjaan yang berdasarkan lowongan yang Bapak atau Ibu buka. Nah, di sini nantinya pedagang dan pemilik bisnis dapat menggunakan fitur chatting ini untuk bertukar informasi terkait dengan pekerjaan. Seperti misalkan pemilik bisnis ingin menanyakan yang lainnya, kemudian calon pedagang dapat menjawabnya secara langsung pada aplikasi ini. Nah, kemudian di sini sekarang status lamaran pekerjaan dari aplikasi ini adalah sedang menunggu respon. Nah, di sini tugas dari Pak Koboy sebagai pemilik bisnis lah yang menerima lamarannya. Misalkan di sini saya buka akun Pak Koboy di device lain, kemudian saya klik terima lamaran, maka di sini akan terupdate bahwa status lamaran pekerjaan sudah diterima. Misalkan saya kirim pesan dari device Pak Koboy, selamat. Nah, maka di sini dapat kita balas, terima kasih Pak. Nah, kemudian di sini kita telah menjadi pedagang, resmi menjadi pedagang dengan mitra yaitu Pak Koboy atau Xiaomi Pak Koboy. Nah, maka di sini sudah muncul halaman di mana transaksi yang nanti masuk bisa kita lihat. Kemudian juga ada pemberitahuan bahwa kita memiliki produk dengan stok 0 dan juga kita belum menentukan titik penjualan kita. Nah, kita dapat menentukan stok dari produk kita dengan mengkliknya. Nah, di sini akan muncul produk-produk yang sama seperti dengan produknya Pak Koboy, di mana di sini terdapat Xiaomi dan juga terdapat ST. Kita juga dapat mengaksesnya langsung dari halaman profile. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa mitra bisnis kita ada Xiaomi Pak Koboy dari tanggal 31 Juli jam 5. Nah, di sini kita bisa mengatur stok dan mengatur titik berhenti. Misalkan di sini kita mengatur stoknya terlebih dahulu. Di sini kita mengatur stok yang kita punya. Kemudian stok untuk ST. Nah, yang selanjutnya di sini kita juga bisa mengatur titik berhenti atau titik di mana kita menjual dagangan kita. Nah, di sini pada titik penjualan ini kita dapat melihat di mana lokasi-lokasi yang atau titik-titik yang banyak pengguna atau pembelinya. Misalkan di bagian sini di Bandar Lampung terdapat 3 orang user atau 3 orang pembeli. Dan misalkan di sini di Pringsewu terdapat 4 orang user. Nah, misalkan di sini saya akan memilih untuk di Pringsewu dan di sini saya akan menambahkan titik penjualannya. Misalkan di sini akan saya tambahkan dan di sini akan saya mulai waktu mulainya jam 9 pagi dan waktu selesainya jam 6 sore. Nah, tambah. Nah, di sini kita telah menambah titik penjualan kita. Selanjutnya, di sini bisa kita cek apakah data kita sudah tampil di menu di halaman pembeli atau belum. Nah, di sini kita bisa buka kembali tampilan pembeli. Di halaman Maps ini kita bisa melihat apakah tempat kita sudah muncul. Oh iya, di sini tempat kita sudah muncul. Nah, di sini ada tempat kita yaitu Xiaomi Pak Koboy dengan pedagangnya adalah diri kita sendiri. Maksudnya diri saya. Nah, di sini juga tetap terdapat data Pak Xiaomi Pak Koboy yang lain dengan pedagang yaitu Pak Koboynya sendiri. Nah, yang selanjutnya di sini mungkin saya akan mencoba menerima transaksi sebagai pedagang. Di sini saya akan mengakses device saya yang lain untuk membuat transaksi pembelian.
Oke. Nah, di sini sudah saya buat untuk transaksinya dan maka akan muncul juga bahwa terdapat sebuah transaksi yang sedang menunggu pembayaran. Di sini ada transaksi dengan pembeli bernama Pak Koboy dengan produk yang dia pesan adalah 1 buah siomay campur dan 1 es teh. Nah, namun dengan status transaksi pemesanan sedang menunggu pembayaran. Nah, di sini akan saya bayarkan terlebih dahulu. Nah, di sini sudah saya bayar, maka sekarang statusnya berubah dengan menunggu konfirmasi dari pedagang itu sendiri. Nah, maka di sini pedagangnya juga akan mendapatkan notifikasi bahwa terdapat sebuah pesanan baru, yaitu 1 kali siomay campur dan 1 kali es teh atas nama Pak Koboy. Nah, di sini kita lihat juga sudah muncul datanya, dan di sini bisa kita mulai langsung untuk proses pesanan. Kita tandai sebagai proses pesanan, artinya transaksi ini sedang kita buat. Nah, maka pembeli akan mendapatkan notifikasi bahwa pesanan sedang diproses, seperti yang saya demokan sebelumnya. Nah, apabila telah selesai, maka di sini dapat kita tandai bahwa pesanan telah diselesaikan dan siap diambil. Nah, di sini pembeli dapat dapat mengambil langsung pesanannya pada lokasi tempat pengambilan pesanan, yaitu dapat kita lihat di peta ini, di tempat yang telah kita tentukan sebelumnya, dan juga dapat menandai pesanan telah diterima. Nah, apabila pesanan telah diterima, maka di sini pesanan tersebut akan masuk ke pesanan yang telah selesai. Nah, di sini juga dapat kita lihat bahwa di profil kita telah memiliki total transaksi dengan total pendapatan yaitu 23.000. Oke, mungkin itu saja untuk demo yang dari sisi pedagang. Yang selanjutnya kita demo untuk peran pemilik bisnis. Oke, di sini saya sudah masuk sebagai pemilik bisnis, yaitu sebagai Pak Koboy itu sendiri. Nah, di sini selanjutnya saya akan masuk ke menu tampilan penjual. Nah, di sini adalah menu tampilan penjual. Sedikit berbeda dengan tampilan pedagang karena terdapat beberapa menu yang perlu dikelola oleh pemilik bisnis itu. Nah, seperti yang pertama, di sini dapat kita lihat di bagian awal, di sini ada mode berjualan. Nah, mode berjualan ini apabila diaktifkan, maka akun dari pemilik bisnis ini dapat menerima pesanan lagi, sehingga dapat muncul pada halaman pembeli. Nah, apabila dinonaktifkan, maka akun pedagang tidak akan muncul lagi di halaman pembeli. Misalkan di sini kita kembali ke halaman pembeli, kita lihat di sini siomay Pak Koboy ini dengan pedagang bukan Pak Koboy. Nah, di sini sudah tidak ada lagi siomay Pak Koboy karena dia sudah menonaktifkan mode berjualan sehingga tidak bisa menerima transaksi lagi. Nah, di sini bisa diaktifkan kembali. Apabila bisa diaktifkan, baru akun pemilik bisnis yang juga pedagang ini bisa mengatur stok. Di sini bisa mengatur stok dan juga bisa menerima pesanan. Nah, di sini ada pesanan. Nah, yang selanjutnya di sini juga siomay Pak Koboy ini bisa menentukan titik penjualan di mana dia akan berjualan. Nah, seperti di sini. Kemudian juga bisa mengatur produknya di sini untuk menambahkan produk sehingga para pedagang yang menjalin kerjasama juga bisa menentukan stok dari produk yang terdapat pada daftar produk ini. Nah, yang selanjutnya
pemilik bisnis dapat mengelola pedagang, di mana pada halaman ini dia dapat melihat, dapat membuka lowongan kerja, di mana nanti apabila dibuka maka bisnisnya akan muncul di lowongan pekerjaan sama seperti yang sebelumnya, yaitu seperti ini. Nah, di sini juga bisa dinonaktifkan untuk lowongan pekerjaannya, sehingga bisnisnya tidak akan tampil pada lowongan pekerjaan. Nah, di sini Xiaomi Pocoboy sudah tidak tampil lagi. Nah, di sini saya kembali ke halaman penjual. Di sini saya akan masuk ke halaman pedagang yang tadi. Nah, di sini terdapat daftar pedagang kita atau pedagang yang menjalin kerjasama dengan kita sebagai pemilik bisnis. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan pedagang lainnya. Misalkan di sini ada Joko dan Ahmad, kita bisa menghubungi mereka, dan kita juga bisa mengirim undangan untuk menjalin kerjasama bisnis. Nah, kemudian di sini ada transaksi. Nah, untuk halaman transaksi ini dapat kita lihat semua transaksi dari bisnis Pak Kobo ini. Seperti yang pertama, di sini ada bisnis, ada transaksi dari pembelinya Muhammad Wafa dan pedagangnya yaitu Pak Koboy sendiri. Nah, dan yang selanjutnya di sini ada transaksi dengan pembelinya Pak Koboy dan pedagangnya Muhammad Wafa. Dibalik di mana ini pedagangnya yang sudah mendaftarkan diri barusan. Nah, yang saya demokan pada bagian sebelumnya. Nah, sama seperti user lainnya, di sini juga dapat mengirim pesan. Ini adalah pesan yang tadi telah kita buka. Nah, kemudian untuk mode jualan, yaitu menu-menu jualan seperti mengatur stok, melihat pesanan, itu sama dengan fungsi atau fitur-fitur yang dapat dilakukan dengan pedagang. Oke, mungkin itu saja demo untuk peran sebagai pemilik bisnis pada aplikasi Pikul ini. Nah, yang selanjutnya di sini mungkin untuk pengembangan selanjutnya. Ya, jadi untuk pengembangan selanjutnya dari aplikasi Pikul ini tentunya akan sangat banyak fitur-fitur yang lainnya yang dapat ditambahkan, karena banyak juga fitur yang belum ditambahkan ke dalam aplikasi ini, seperti misalkan real-time tracking lokasi pedagang, sehingga kita dapat mengetahui real-time lokasinya. Kemudian juga bisa menambahkan fitur seperti antrian, sehingga pembeli dapat mengetahui ketika dia ingin memesan sekarang sedang ada berapa banyak antrian yang sedang menunggu proses pemasakannya. Kemudian juga pengembangan selanjutnya bisa menambahkan misalkan dashboard statistik untuk pemilik bisnis. Nah, oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.